Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bung Bob, Kamis dini hari akan ada pertandingan Super Copa. Ya, ini adalah derby pertama tahun ini. Kita akan melawan Milan dan Inter wajib menang, sahabat Bung Bob. Ya, sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, sebelum pertandingan Super Copa yang di Riyadh ya, pemain-pemain Inter sudah berada di sana dan mereka juga kelihatan enjoy sekali ya. Tetapi sebelum gua bahas sedikit tentang pertandingan, bahwa ada kabar yang fantastik sahabat Bob ya. Pertama adalah bagaimana Barcelona pengen mengasihi Kessie dengan pertukaran dengan Marcelo Brozovic ya. Ini ada dari media Italia bahwa Brozovic dan Kessie akan ditukar ya. Barcelona yang menginginkan itu. Apakah ini akan terwujud atau tidak? Nih, menurut edisi Corriere dello Sport hari ini ya, bahwa Brozovic kan di musim ini sedikit bermain ya karena sering cedera. Ya, setelah perpanjangan kontrak dia sering cedera dan ternyata akan bisa menggantikan dan begitu fasih dengan peran yang namanya Regista. Nah, sahabat Bob, kenapa yang namanya Barcelona menginginkan Marcelo Brozovic? Karena Xavi sangat menyukai gaya bermain dan posisinya Marcelo Brozovic. Apakah ini akan terwujud atau tidak? Ya, kita akan tunggu sahabat Bob. Jadi meyakinkan semua Inter, Barcelona dan kedua pemain tentang ide pertukaran dan detail konkret yang terlibat dalam kesepakatan tidak mudah dan tidak diragukan lagi. Tetapi ini sebenarnya adalah menguntungkan buat Inter ya. Tadi gue baca di calciomercato.com bahwa ini adalah peluang yang bagus ya. Kenapa? Kessie jauh lebih muda dan peran dia akan membuat gelandang Inter akan makin kuat. Kenapa? Kita berbicara yang namanya Hakan. Hakan sudah bisa memainkan peranannya Brozo dan kita tidak merasa kehilangan Brozo. Dan sekarang kita melihat yang namanya pemain masa depan kita, Aslani, ya sudah beberapa kali bermain, dia begitu sudah mulai fasih ya. Waktu melawan Parma dia bermain full dan dia menunjukkan kualitasnya. Kemarin waktu kita menang melawan Verona, dia menjadi pemain pengganti dan dia juga membuktikan diri sahabat Bob. Ini luar biasa. Jadi memang banyak dari sahabat Bung Bob mungkin Interisti, ya udahlah tukar aja. Memang ya, ini pasti akan dipikirkan baik-baik sama Inter. Kenapa? Karena memang kalau kita berbicara Brozo ya dengan Kessie ini gajinya hampir sama. Jadi secara keuangan nggak ada akan masalah. Tetapi dari segi umur Kessie jauh lebih muda dibanding Brozo, sahabat Bob. Dan kita akan mempunyai pemain fisik ya kalau Kessie ini ya. Kalau seandainya dia jadi ditukar ya, kita tunggu aja apa respon dari manajemen dan bagaimana Inter dengan Barcelona. Nah, ternyata ada tanggalnya sahabat Bob ya. Kemungkinan nanti akan ada pertemuan antara Inter dengan Barcelona setelah pertandingan Super Copa. Kita tunggu sahabat Bob. Itu tentang Marcelo Brozovic dan yang namanya Kessie. Nah, sekarang kita berbicara Korea ya. Dan Korea juga menurut surat kabar dari Spanyol ya, bahwa pertukaran antara pemain Inter Korea dengan striker Barcelona Memphis Depay akan saling menggoda antara Inter dan Barcelona, karena Barcelona juga menyukai Korea dan Inter juga pernah mengincar Depay ya. Cuman Depay akhirnya ke Barcelona. Dulu dia kan bebas transfer dari Lyon ya dan diambil sama Barcelona. Ternyata Xavi tidak begitu menyukai gaya bermain dia karena dengan pola tika-tikinya berbeda sama Bob. Ya, ini kan pemain Belanda ya. Nah, terus kalau Depay ini kan kontraknya akan habis. Nah, ini yang agak berbeda. Sementara Korea masih ada kontrak sampai 2025. Nah, apakah nggak mungkin menukar pemain yang akan habis kontrak di Juni, sahabat Bob? Jadi ini yang mungkin yang akan dipikirkan mereka. Faktanya sementara kedua klub akan siap mempertimbangkan pertukaran potensial. Depay tidak akan membebani anggaran Barcelona di akhir musim, sementara Korea masih akan
diamortisasi sebesar 16 juta euro ya. Kita tunggu apakah benar ini akan terjadi atau tidak. Ada 2 pemain Barcelona yang akan masuk ke Inter dan ada 2 pemain Inter yang akan masuk ke Barcelona. Apakah terwujud? Kita tunggu aja update-nya sahabat Bob ya. Jadi kalau memang banyak yang berusaha bahwa ya Korea dijual ya, kalau gua sih pribadi setuju ya. Beberapa kali dikasih kesempatan ini dia tidak chemistry-nya antar pemain Inter tidak ada dengan Korea sahabat Bob ya. Semoga aja kalau Depay juga bagus, tetapi kalau gua pribadi lebih suka yang namanya Thuram sahabat Bob ya. Itu kalau kita berbicara pemain Inter, Brozo dan Korea dan Kessie dan Depay. Nah sekarang nih kita berbicara sedikit Gagliardini yang kemarin mengeluh tentang sedikitnya jatah bermain ya. Sementara media Italia menyatakan bahwa sudah 6,5 tahun dia di Inter dan dia tidak menunjukkan kualitas dia yang sebenarnya. Makanya ya dia tidak perlu mengeluh dan harusnya dia berterima kasih ke Inter ya. Sementara dia masih muda tetapi tidak bisa menunjukkan kualitasnya. Kalau memang dia punya kualitas, harusnya pasti Inter akan memperpanjang kontraknya sahabat Bob ya. Kalau memang dia akhirnya pergi ya udahlah ya, memang Inter tidak pengen memperpanjang kontraknya. Tapi kalau di Januari ini ada yang beli, Inter gua rasa akan jual. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu tentang Lord ya, sedikit gua bahas gitu loh. Nah ini tentang berbicara Dumfries ya. Dumfries segera tinggalkan Inter Milan karena minat dari Hotspur, Chelsea dan MU. Nah memang yang paling intens sekarang adalah Hotspur yang mengejar si Dum ya. Apalagi kemarin Hotspur juga dibantai sama Arsenal 2-0 atau 3-0 gua lupa ya. Tapi Hotspur sekarang penurunannya luar biasa karena memang Conte tidak mempunyai pemain-pemain yang diinginkan ya. Kayak dia pemain belakang, dia kan menginginkan Skriniar, sayap dia menginginkan Dum dan itu belum ada di sana. Bahkan dia juga berminat terhadap Bastoni. Nah, Inter sudah siap melepas Dum ya, mungkin sekitar 40 sampai 50. Ya kita tunggu aja apakah akan terjadi perang harga Hotspur, MU dan yang namanya Chelsea ya. Sementara juga agennya si Dum ada di London sekarang lagi bernegosiasi dengan Hotspur. Apakah ini akan terwujud? Semoga aja sahabat Bob. Jadi kenapa? Karena beberapa pertandingan setelah Piala Dunia perannya Dum diambil alih sama Darmian dan Darmian begitu istimewa menurut gua menjalankan perannya Dumfries sahabat Bob ya. Kita tunggu aja apakah Dumfries ini akan pergi di Januari atau di Juni. Harusnya kalau dia berangkat Januari, Inter bisa bungkus juga Thuram sahabat Bob ya. Kalau tidak terjadi yang namanya Korea dengan Depay ya, kita tunggu sahabat Bob ya. Nah ini sedikit yang dibilang sama yang dibilang media-media Italia. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dapat menyamai rekor Supercoppa Italia dari Marcelo Lippi ya, bukan Brozo, dan Fabio Capello. Jadi Inzaghi di Inter udah mencapai juara Supercoppa dan di Lazio juga mencapai 2 kali menang, berarti udah 3 kali. Nah kalau di ini dia bisa menaklukkan Melon ya, dia akan menjadi 4 memenangkan Supercoppa sama dengan Capello dan Lippi sahabat Bob. Ini luar biasa. Semoga aja ini menjadi titik baliknya Inter dan bisa menggulung yang namanya Milan. Apalagi kemarin Milan waktu melawan Lecce susah payah untuk menahan imbang Lecce sahabat Bob. Semoga aja Inter benar-benar bisa mengalahkan Milan di Riyadh sahabat Bob ya. Terus ini sedikit ya, kalau kita berbicara banyak sekali dari sahabat Bung Bob, Interisti, Inter klub miskin lah, gak ada duit lah, apalah, cuman incer-incer diambil sama orang. Nah ini sedikit gua update aja ya. Sponsoran dia ya, kan Inter ada sponsornya di Cina ya, turun menjadi 3 juta per tahun dari 97 juta hanya 3 tahun yang lalu. Ini sorotan media Italia ya, bahwa memang Inter di 2016 2017 tuh ada kerjasama kurang lebih sekitar 75 juta. Tetapi 2017 2018 total semua 97 juta.
Tapi terjadi yang namanya pandemi 2020-2021 menurun ya. Bahkan sekarang di 2022 sampai 2023 itu menjadi 3 juta sahabat Bob. Jadi ya kita tidak bisa salahkan, oh Suning miskin apa segala. Ini memang terjadi ya. Pandemi itu memang memporak-porandakan segi keuangan klub ya. Salah satu adalah Inter. Kenapa? Karena Suning sebagai pemilik Inter ini juga udah berinvestasi kemana-mana. Dan sponsor juga mengkat ya. Makanya terjadi sekarang Inter dalam krisis yang namanya ekonomi sahabat Bob. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan kalau memang Inter akhirnya sekarang Zhang masih bertahan, terus akhirnya kita selalu berbicara capital gain, ya mungkin solusinya apa akan dijual atau tidak. Nah itu kita tunggu aja sahabat Bob. Tapi kita juga melihat dari sisi lainnya ya. Nih ya, sponsor aja dari 97 juta menjadi 3 juta. Bagaimana caranya mempertahankan satu perusahaan seperti Inter sahabat Bob ya. Itu perlu kita pahami juga ya. Nah, sahabat Bob, nanti di pertandingan melawan Milan, kemungkinan Acerbi dan Darmian akan menjadi pemain inti, dan juga nanti yang memimpin wasitnya itu adalah Maresca. Tahu ya, Maresca ini kadang-kadang ya nggak tahu lah apakah dia bagus atau tidak. Kalau gua lihat sih biasa-biasa aja. Nah, ini Maresca kan juga dari Italia ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, terus sedikit mantan legendanya Milan, Sacchi ya, bahwa dia bilang kalau bicara tentang yang namanya kontrak Leo ya, Leo dan si Skriniar gitu, dia bilang ya bahwa ya kalau kecintaan seseorang terhadap klub itu lebih utama dibanding uang, dia bilang. Nah makanya dia akan melihat apakah Leo atau Skriniar akan bertahan dengan kecintaannya terhadap fans dan fans mencintai mereka, atau mereka lebih mementingkan uang sahabat Bob. Kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga nanti di malam Kamis dini hari Inter akan melawan Milan. Semoga hasilnya benar-benar yang kita inginkan sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.